Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026 di Makassar berjalan lebih kondusif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berbagai protes yang selama ini muncul akibat dugaan kecurangan maupun lemahnya verifikasi berhasil ditekan. Hal itu berjalan melalui penerapan sistem validasi berlapis yang disusun Dinas Pendidikan bersama tim Lontara Plus. Mulai dari pemeriksaan titik koordinat domisili hingga verifikasi seluruh dokumen peserta berjalan dengan sangat ketat. Tim ahli Pemkot Makassar bidang percepatan digitalisasi Andi Gita Namira Patigana menyatakan bahwa sistem tersebut sengaja dirancang lebih ketat untuk memastikan seluruh peserta memperoleh kesempatan yang adil dalam proses seleksi. Menurut Gita, salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat tahun ini adalah proses pembenahan titik koordinat domisili yang dinilai cukup sulit. Namun ia menegaskan mekanisme tersebut memang dibuat lebih ketat agar tidak ada celah bagi pihak-pihak yang ingin memanipulasi lokasi tempat tinggalnya. Terus kalau kau nggak pasang di sini kasih terhubung satu supaya bisa dilihat. Iya. Kemarin tanda-tangan lapor tadi pagi. Satu di atas, satu di Latifah. Di mana? Di Latifah, satu di atas, satu di komputer. Yang bisa dipasang si Bali di Latifah, bukan di atas susah dikasih turun. Oh. Tahu apa aja itu bisa kelihatan. Iya, namanya. Online tuh. Dinas pendidikan di tahun depan itu memang prosesnya harus melibatkan banyak pihak. Misalkan kita undang sebagai narasumber dari BPM ataupun dari apalagi namanya perwakilan masyarakat, di mana mungkin di situ nanti ada input dari eksternal mengenai jalur-jalur yang ada maupun kualifikasi di Juknis gitu, karena kan memang kemarin masih banyak sekali kalangan-kalangan masyarakat yang belum maksimal untuk dibantu begitu secara sistem. Jadi memang kita harus kita mulai dari memperbaiki Juknisnya dulu, habis itu kita translate ke sistem yang lebih inklusif lagi begitu sih. Tapi kalau dari sistemnya sendiri, kemudahan masyarakat untuk mengakses, untuk mendaftar, sejauh ini bagaimana kita lihat? Nah, jadi memang itu banyak yang protes juga kemarin karena memang agak sulit untuk pemindahan titiknya dan paling banyak itu pemindahan titik. Kenapa itu sulit? Karena kan itu memang perlu validasi yang berlapis-lapis. Karena kan kita tidak mau apalagi namanya ada oknum-oknum yang memanfaatkan misalkan memindahkan titik lebih dekat dari sekolah dan segala macam. Jadi itu memang validasinya itu harus kita perketat begitu supaya kenapa supaya adil begitu. Jadi kayak tidak ada lagi yang mungkin rumahnya 2 km dari sekolah tapi dia bisa lulus di sekolah tersebut karena dia memindahkan titik dengan keinginan sendiri gitu. Ya. Pemindahan titik juga tidak bisa dilakukan di sekolah kayak? Iya, tidak bisa dilakukan di sekolah karena kan itu takut juga ada praktik kecurangan karena kan ada kepentingan di situ. Kalau misalkan langsung di sekolahnya bisa dipindahkan titiknya. Kemudian di tahun ini juga dari tim IT-nya setelah kita assessment untuk tahun ini kita perbaiki sedikit-sedikit. Ada memang beberapa hal yang menjadi catatan penting yaitu apalagi sinkronisasi data Dapodik. Karena memang selama ini ternyata data dari Dapodik itu backbone-nya belum sinkron di sistem SPMB. Nah, jadi kita melalui Ibu Kadis bersurat ke pusat dan alhamdulillah kemarin Ibu Kadis sudah ketemu langsung di kementerian bahwa Makassar dapat diberikan akses untuk menyambungkan API Dapodik ke sistem dari apalagi Dinas Pendidikan Kota Makassar sendiri. Jadi itu nanti basis dari SPMB di tahun depan insya Allah, di mana apalagi namanya datanya itu lebih reliable lagi karena kan sekarang ini kita masih data pusat dari data lokal. Jadi kita ambil data-data dari sekolah-sekolah itu yang kita pakai tahun ini, tapi di tahun depan sudah kita sinkronkan dengan Dapodik dan juga menjadi insya Allah lebih clear lagi, lebih smooth lagi prosesnya di tahun depan.
ini tahun ini kalau bisa saya bilang cetak sejarah karena daunnya tidak pernah Sebar. servernya tidak pernah daun. Iya, alhamdulillah. Iya, apakah ke depan ini akan dipertahankan dengan metode yang sudah dilakukan saat ini? Betul. Jadi alhamdulillah sekali tahun ini tidak ada terkendala dari server karena memang kita sudah melakukan mensiasati risiko tersebut dengan memisahkan server apalagi jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP karena kan itu logikanya berbeda-beda, jalurnya juga berbeda-beda. Jadi yang sebelumnya itu cuma di satu server, tapi kita sudah pisahkan sehingga ketika waktu pendaftarannya juga singkat, itu tidak ada masalah karena memang beda tujuannya masing-masing. Kak, untuk validasi berlapis tadi itu termasuk verifikasi dokumennya yang dilakukan secara acak ya? Iya, jadi tahun ini alhamdulillah memang minim sekali kecurangan. Kita memang sangat strict di sistem karena di tahun lalu itu sekolah bisa memilih siswa mana yang mau di verifikasi begitu. Nah, tapi di tahun ini kita menyadari adanya potensi kecurangan di situ. Tahun ini itu sudah tidak bisa seperti itu lagi. Jadi verifikator dari sekolah mau tidak mau harus memverifikasi semua data peserta begitu. Jadi karena itu sangat transparan juga di sistem, bisa kita lihat kemarin itu setiap sekolah itu ada jumlah pendaftarnya, berapa yang diverifikasi dan berapa yang belum diverifikasi. Jadi sangat transparan begitu, dan di dashboard apalagi verifikatornya itu mereka tidak bisa skip. Jadi mau tidak mau mereka kalau misalkan mau pindah ke peserta yang lain itu harus diverifikasi dulu, baru bisa pindah ke peserta lain, tidak seperti lagi di tahun-tahun sebelumnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.